Perwako nomor 181 tahun 2003 tentang penghapusan denda administrasi. Makanya sahabat pajak manfaatkan peraturan wali kota ini dalam rangka, ini kita buat dalam rangka HUT Kota Batam yang ke-194. Pembayaran yang dilakukan dari Januari sampai dengan Maret itu mendapat diskon 10%. Nah, untuk yang Maret sampai Juni itu dapat diskon 50%. Itulah untuk yang kebijakan untuk yang taat pajak. Kita ada namanya BIS. Ini kan bincang pajak. Bincang pajak. Kita ada namanya BIS Si Bijak. Si Bijak itu ada singkatannya. Si Bijak itu sarana informasi BIS interaksi pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat hanya waktu Bapak pakai baju warna putih ya. Ya, ini kebanggaan kita bangsa Melayu. Jadi di Batam hari Jumat tuh pakaiannya pakaian Melayu. Nih pakaian. Cuman yang tak bisa pakai peci tadi, bilang pakai peci. Oke, Bapak selamat datang di acara kita yaitu Bincang Pajak, dan mungkin ini adalah sarana ya Pak, sarana untuk memberikan informasi-informasi lebih baik untuk para warga dan juga para wajib pajak. Sobat pajak semuanya yang lagi di rumah ataupun yang lagi udah nonton nanti ya, bakal nonton di YouTube kita nih Pak ya. Kita bakal mengenal lebih jauh tentang pajak daerah 1 ya Pak ya. Okay. Dan di kesempatan kali ini Vira sudah bersama narasumber yang mungkin bisa dibilang adalah orang yang berkompeten ya di bidang ini. Sebelum kita ke situ mungkin kita boleh perkenalan dulu ya Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat pajak ya. Iya, sahabat Ya, pajak. perkenalkan nama saya Hari Dermawan. Keseharian saya sesuai diamanahkan Bapak Wali Kota sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah 1. Jadi pajak daerah 1 adalah yang membidangi di Batam ini ada 9 jenis pajak dari 11 yang diamanahkan undang-undang. Oke. Jadi kami kebetulan di bidang pajak daerah 1 ini diamanatkan untuk menangani 3 jenis pajak. 3 jenis pajak. Ya, PBB, BPHTB, dan PPJ. Nah, sekarang undang-undang baru namanya pajak listrik. Oh, pajak listrik. Ya, Jadi ada masuk ke perubahan nomenklatur. gitu. Kemudian di bidang pajak daerah 1 itu lebih kurang ada sekitar 73 SDM yang 73 kita sumber daya manusia, berdayakan ya, kita berdayakan. Kami di tahun 2023 itu diamanatkan sebesar sekitar targetnya dari 3 jenis pajak itu lebih kurang 949 miliar. 900-an 4 miliar. miliar dari 1,3 triliun target pajak daerah. Jadi hampir 80%-nya ya. Ya, lebih kurang gitu. 80%-nya diambil sama pajak daerah 1. Iya, ini mungkin pajak idola Kota Batam. Pajak idola Kota Betul, Batam. iya. Ada PBB dan juga BPHTB. Mungkin PBB ini seperti kalau misalnya kita punya rumah, pajak bumi bangunan ya, jatuhnya kan Pak. Nah, terus BPHTB ini seperti apa nih Pak? Kalau pajak bumi bangunan itu pajak bumi dan bangunan yang ada di Kota Batam. Itu kita kita menjadikan objek dan subjek pajaknya. Kebetulan di Batam, Mbak Vira ya, Mbak? Iya, Mbak saya Vira. bukan Oke. Mbak Vira. Jadi Mbak Vira, di Batam kebetulan tidak ada sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah Kota Batam. Jadi pajak dan retribusi itulah sebagai andalan pemerintah Kota Batam untuk melakukan pembangunan dari situ sektor pajak. Makanya kita diberi kewenangan oleh Bapak Wali Kota itu untuk mengelola pajak, mencari target sumber-sumber potensi yang ada di Batam ini untuk digali supaya untuk pembangunan Kota Batam. Benar. Jadi ini sebenarnya tujuannya kembali lagi untuk warga ya kan Pak? Ya, sama seperti dari kita, oleh kita, benar untuk kita. Benar sekali. Dan kalau misalnya sobat pajak, kita sudah mendengar nih ya tentang bidang pajak daerah 1 yang sudah Bapak jelaskan, ada PBB, BPHTB dan juga pajak penerangan jalan. Iya. Dan tujuannya tentu saja untuk kita semua, kita membayar pajak dan untuk kita semua nih ya Befran ya. Dan kali ini
pasti kalau misalnya kita bicara tentang pajak pasti ada target lah yang pengennya tuh dicapai ya. Yang tadi Bapak bilang hampir 49 miliar 949 miliar ya targetnya dari 3 jenis pajak ini. dari 3 jenis pajak ini. Dan di bulan Oktober awal ini ya Pak. Iya. Dan ini tuh sudah sampai di tahap mana sih Pak? Kalau boleh tahu nih. Kalau di posisi Oktober ini kita dari PBB itu baru di angka 191 miliar, artinya baru 73%. Nah, untuk mencapai angka 258 miliar yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Batam, melalui Bapenda dan arahan dari pimpinan juga kita coba menggali, memuat inovasi bagaimana untuk mencapai target 258. Nah, kebetulan di awal bulan Oktober itu Mbak Fira, kita sudah mau coba membuat program untuk insentif bagi wajib pajak yang terkait dengan piutangnya. Oh, piutangnya. Kebetulan Perwako nomor 181 tahun 2003 tentang penghapusan denda administrasi. Makanya sahabat pajak manfaatkan peraturan wali kota ini dalam rangka ini kita buat dalam rangka HUT Kota Batam yang ke-194. Jadi bermula di 2 Oktober sampai dengan 18 Desember. Ayo sahabat pajak kita sama-sama coba yang punya piutang coba kita selesaikan piutangnya. Jadi enggak. Oke, jadi ini ada program salah satu relaksasi ya bisa dibilang ya, Pak. Jadi bisa dibilang ini relaksasi dan ini dimulai dari tanggal 2 sampai 2 Oktober sampai 18 Desember. Iya, kalau misalnya untuk piutangnya nih Pak, kalau untuk piutangnya biasa kan kalau saya nih kemarin utangnya sih cuma 5 tahun aja nih. Kalau penghapusan denda ini dari tahun berapa sampai tahun berapa mungkin ada lebih lanjut. Kita coba di Perwako itu dari tahun 1994 sampai dengan 2022. Jadi jauh ya. Jauh. Dan ini menguntung. Tentu ada pertanyaannya, kenapa 2023 tidak? Kenapa 2023 kita punya insentif lagi Mbak Fira. Ya, insentif itu bagi yang taat pajak. Di Perwako kalau nggak salah saya 184 Perwako 184 itu mengatur pembayaran yang dilakukan dari Januari sampai dengan Maret itu mendapat diskon 10%. Nah, untuk yang Maret sampai Juni itu dapat diskon 50%. Itulah untuk yang kebijakan untuk yang taat pajak. Jadi ada yang salah satu keuntungan kalau misalnya para wajib pajak udah membayar dari awal mereka dapat diskon dan di akhir ini adalah salah satu program relaksasi untuk keluarga pajak ya. Untuk penghapusan piutang ya Pak, tapi tetap harus bayar pajak kan, tetap harus bayar pajak. Denda dapat dihapuskan apabila pokok piutangnya dibayarkan. Baru dapat penghapusan denda 100%, denda administrasinya. Semakin baik ya Pak ya. Iya, itu kita coba. Oke, Pak. Program relaksasi ini nih emang kan bisa dibilang sebagai jembatan lah ya biar warga pajak biar wajib pajak itu bisa membayar. Dan sebenarnya program ini tuh sudah berjalan berapa tahun ya Pak? Program ini sejak tahun 2021 sudah kita laksanakan. 2021. Pada masa Covid ya. Daya beli masyarakat lemah, kebutuhan masyarakat tinggi, jadi kita coba meringankan beban masyarakat pada ini. Melakukan relaksasi. Jadi sampai sekarang udah 3 tahun ya bisa dibilang ya. Lebih kurang 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun program relaksasi ini. Nah, tadi sobat pajak kita udah bahas nih tentang program relaksasi dan ini nih seharusnya bisa dimanfaatkan ya untuk para wajib pajak. Dan selanjutnya nih Vira mau nanya nih Pak, kalau untuk sarana beribadah itu tuh apakah dapat diskon juga atau gimana? Terima kasih Mbak Vira, pertanyaannya bagus nih. Pemerintah Kota Batam coba memberikan kemudahan juga kepada sarana pendidikan, rumah ibadah, sama kesehatan. Karena 3 unsur ini adalah yang membantu pemerintah dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari pendidikan. Dengan daya tampung yang kita ketahui sekarang, sekolah ini
negeri sangat terbatas. Jadi dengan adanya swasta yang membantu pemerintah juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kita menggunakan kita buat program untuk relaksasi. Relaksasi juga. Jadi sarana ibadah, sarana pendidikan, dan juga sarana kesehatan ya. Sarana kesehatan. Kalau ibadah, rumah ibadah itu kan biasanya di masjid itu ada rumah imam. Nah, sementara di amanat undang-undang itu yang dibebaskan dari PBB hanya rumah ibadahnya toh. Ibadahnya ya, tapi rumah imam itu masih kena. Ini kebijakan Pak Wali Kota untuk rumah ibadah, jadi dibebaskan termasuk rumah imamnya itu dibebaskan dengan konsep pengajuan. Kalau tidak diajukan kita tidak bisa secara jabatan, kecuali dengan yang insentif ini. Ini insentif ini secara sistem, secara jabatan kita langsung nolkan dengan catatan mereka melakukan pembayaran pokok piutang. Jadi harus ada pengajuan dulu ya. Benar. Dan tadi udah banyak ya bahas banyak tentang PBB, terus BPHTB dan juga pajak penerangan jalan. Terus kita ke program relaksasi. Selanjutnya kita juga membahas tentang berapa tahun sih ini relaksasi ini berjalan, dan sampai kita ke sarana beribadah, terus pendidikan dan yang lainnya. Mungkin cukup di sini ya Pak ya. Saya mau sampaikan juga ini ada mungkin lagi. Kita banyak sih program-program yang kita ini sesuai arahan pimpinan juga. Kita ada namanya BIS. Ini kan bincang pajak. Bincang pajak. Kita ada namanya BIS Sibijak. Sibijak itu ada singkatannya. Sibijak itu sarana informasi BIS interaksi pajak. BIS interaksi pajak. Sebagaimana kita ketahui juga hampir 5 tahun terakhir kita selalu melakukan untuk peningkatan PBB itu melakukan roadshow. Roadshow keliling sekota Batam yang ditandai dengan pekan panutan PBB tingkat kota. Tingkat kota itu yang dihadiri oleh wali kota, unsur Forkopimda itu semua hadir sama-sama melakukan pembayaran PBB rumah masing-masing. Dan setelah itu baru kita keliling ke 12 kecamatan. Dan sambil itu Mbak Fira kita menyiapkan hadiah door prize untuk masyarakat yang membayar PBB, menukarkan kuponnya langsung ditukar hadiah. Diundi udah hadiahnya. Dan wow, ini menarik juga ya. Jadi alhamdulillah Mbak Fira ini terobosan yang dilakukan pemerintah kota masuk dalam Inovasi Government Award di tahun 2022. Secara nasional, jadi kita kembangkan lagi dengan adanya Sibijak. Sibijak ini BIS ini kita siapkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal mutasi, balik nama, semua di situ ada. BIS ini memang kenapa dibilang bijak karena dalam itu sudah digitalisasi semua BIS-nya, jadi bisa berinteraksi dengan wajib pajaknya. Jadi di awal mungkin tadi ada roadshow dan sekarang ada BIS Sibijak. Jadi makin mendekatkan lagi sama masyarakat lagi ya. Door to door lagi ya Pak ya. Door to door juga. Nah kita juga ini untuk dari sisi PBB-nya ya. Dari sisi saya akan bicara 3 nanti. Pertama PBB sudah kita dengan lakukan roadshow bagaimana optimalisasi kita. Nah kemudian PPJ kita bermitra dengan PLN Bright PLN di Batam. Ada 2 di Batam nih khusus Bright PLN dan PLN di luar non Batam kayak di hinterland. Jadi kita menyiapkan Bright kan ada program yang tingkat kepatuhan di bawah tanggal 5 itu dapat hadiah. Kita mensupport hadiah itu ke PLN. Jadi sama-sama sebagai mitra kita, mereka coba memungut pajaknya dari masyarakat yang disetorkan kita. Jadi mitra kita. Nah mungkin nanti tanggal 23 kita ada acara sosialisasi lagi nanti dengan pihak PLN. Mereka akan menjadi narasumber kita, menyampaikan ke wajib pajak bagaimana sih program-program PLN. Semakin wajib pajak membayar cepat listriknya, semakin cepat kita dapat pajaknya dari situ. Nah, kemudian dengan BPHTB kita selalu berkoordinasi dengan dengan notaris, dengan itu hampir setiap bahkan kita anggarkan untuk pertemuan stakeholder dengan para notaris, para itu. Jadi artinya kita selalu berkoordinasi
dengan instansi-instansi di luar pemerintah Kota Batam dalam upaya intensifikasi pajak daerah. Mungkin itu dari 3 jenis pajak yang 3 jenis pajak yang Bapak kelola ya. Iya. Jadi makin ada bis pijak, relaksasi, terus juga ada roadshow, terus juga bermitra di luar pemerintah. Ini juga menimbulkan kalau misalnya kita bisa ya Pak ya mencapai target tentunya ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri Mbak Mira, karena tanpa dibantu dengan mitra kita selain pemerintah Batam, kita tidak bisa bergerak sendiri. Benar sekali. Contoh di Batam ini kan dengan BP Batam yang punya lahan, semua kita harus berkoordinasi bagaimana lahan ini dicabut karena efeknya ke pajak. Ya. Kita terbantu juga dengan adanya Perwako KSWPD, konfirmasi status wajib pajak Mbak Mira. Jadi dengan adanya konfirmasi status wajib pajak, setiap perusahaan atau perorangan atau pribadi yang mengurus izin maupun bukan non perizinan juga itu wajib melampirkan bukti lunas PBB. Jadi harus ada bukti dulu baru kita urus gitu ya Pak. Iya, mungkin kedepannya nanti bisa ke universitas. Kami lagi jajaki ke Disperindak nanti yang mendapat kartu brizi. Oh iya, kartu brizi. Itu nanti kita persyaratan juga sebagai persyaratan untuk melunasi PBB. Itu adalah upaya-upaya kita untuk meningkatkan pendapatan daerah ya. Wow, ini adalah salah satu inovasi bisa dibilang bagus banget ya Pak ya dari pajak daerah 1, dan ini juga bisa dibilang memudahkan kita ya sobat pajak untuk membayar pajak, dan sekarang juga ada bus keliling ya. Jadi mudah banget, dan ternyata pembayarannya juga sudah dimudahkan ya Pak ya. Iya, sudah dimudahkan. Itu udah ada pakai e-commerce, pakai kris juga ada ya. Bisa di mana aja dengan mudah. Kalau misalnya ada apa-apa langsung bisa ditanyakan ya kan Pak. Iya, benar sekali. Oke, sobat pajak, nah itu dia tentang kita bincang-bincang nih ya tentang pajak daerah 1, ada PBB, BPHTB dan juga PPJ. Dan ini juga kita di program podcast ini juga mengajak untuk para wajib pajak untuk membayar pajak. Katanya kalau orang bijak adalah taat pajak. Benar ya? Slogan kita. Itu slogan ya sih. Dan terima kasih buat penonton yang sudah nonton podcast kali ini. Terima kasih juga Bapak yang sudah hadir di ruangan saya. Dan kali ini kita akan menutup perbincangan kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini jika kamu suka, like, dan juga jangan lupa komen kalau misalnya para sobat pajak ingin mau tanya-tanya tentang pajak daerah ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.